Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Safita. Saya mahasiswi Prodi D4 Kebidanan tingkat 3 dari Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan kehamilan. Di mana di sini topiknya adalah bagaimana cara mencegah yang namanya stres dan juga rasa cemas pada ibu yang sedang hamil di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Nah, virus corona ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan, di mana orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah lebih rentan terkena virus COVID-19 ini, utamanya ibu hamil dan juga lansia, karena kekebalan tubuhnya pada saat sedang hamil dan lansia itu menurun. Nah, olehnya itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk stay home atau WFH atau work from home. Jadi semuanya belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Termasuk ibu hamil untuk pemeriksaan dilakukan sendiri di rumah, kecuali ada indikasi kegawat daruratan. Nah, di sini saya akan bahas sedikit dulu bagaimana pemeriksaan kehamilan saat pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mengeluarkan atau membuat buku pedoman ibu hamil, bayi, dan ibu nifas pada saat pandemi COVID-19 tersebut berisi berbagai informasi bagaimana saat pandemi COVID-19 ini kita melakukan pemeriksaan kehamilan, merawat bayi, ibu nifas, dan juga bahkan persalinan. Semua ada tata caranya, ada prosedurnya di dalam buku tersebut. Nanti saya akan jelaskan sedikit ini tentang kehamilan. Nah, waktu sebelum pandemi COVID-19, pemeriksaan kehamilan itu langsung kita ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, dan durasi dan frekuensinya 4 kali dalam 9 bulan 10 hari. Namun berbeda untuk COVID-19 ini. Di COVID-19 ini, pemeriksaan kehamilan hanya dilakukan pada awal kehamilan saja yang tentunya sesuai dengan prosedur COVID-19. Nah, prosedurnya yaitu yang pertama, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada nakes atau tenaga kesehatan seperti dokter dan bidannya untuk melakukan pemeriksaan awal. Nah, setelah melakukan pendaftaran, tentunya kita harus menunggu terlebih dahulu lagi jadwal kapan kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit maupun di puskesmas. Setelah Bumil mendapatkan jadwal pemeriksaan, Bumil boleh langsung pergi ke puskesmas atau rumah sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan oleh bidan dan juga dokternya. Tentunya untuk keluar rumah, Bumi harus melindungi diri Bumi dengan menggunakan masker, dan juga jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak dengan sekeliling Anda. Bidan akan memberikan konsultasi mengenai bagaimana caranya Bumil melakukan pemeriksaan sendiri atau pemeriksaan mandiri di rumah. Nah, kecuali ada indikasi atau ada bahaya pada saat kehamilan yang mengancam ibu dan juga janinnya. Nah, di situ informasi-informasi mengenai indikasi kegawat daruratan baik bagi ibu dan janinnya itu tersedia pada buku KIA yang diberikan oleh bidan. Oke, cukup kita bahas tentang bagaimana pemeriksaan ibu hamil. Selanjutnya, kita akan beralih pada topik utama kita, yaitu bagaimana sih cara mengatasi yang namanya cemas dan juga stres pada ibu hamil di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya Bumil atau moms di rumah merasa khawatir dan bahkan cemas dan juga stres karena merasa dirinya belum lengkap pemeriksaannya dan tidak mengetahui bagaimana sih ini pemeriksaan saya tidak lengkap, bagaimana Bumil mengetahui bahwa keadaan Bumil dan keadaan janin Bumil itu dipastikan baik-baik saja ya.
tentu saja pasti ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tetapi Bumil tidak perlu khawatir akan hal itu. Akan ada solusinya. Bidan akan selalu mengajarkan bagaimana sih cara memeriksakan diri Bumil dengan diri janinnya agar betul-betul dalam keadaan sehat dan normal. Nah, jika Bumil mengalami yang namanya cemas atau stres, itu harus perlu penanganan lagi yang lebih khusus dan rentan. Nah, olehnya itu jangan stres dan jangan cemas. Nah, cara mencegah namanya cemas dan stres saat di rumah saja yaitu ikuti kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu pelajari buku KIA, buku yang berisi tentang catatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan juga ibu menyusui, serta anak usia bayi baru lahir sampai 6 bulan lamanya. Oke, jadi pelajari buku KIA tersebut. Buku KIA sangat lengkap informasi terkait bagaimana ibu hamil sampai dengan selesai melahirkan, terkait bahaya-bahaya kehamilan, bahaya-bahaya persalinan, bahaya-bahaya nifas, apa-apa yang harus dipersiapkan, semuanya lengkap dari buku KIA. Jadi pelajari buku KIA tersebut agar ibu merasa memastikan bahwa keadaan ibu itu dan janin ibu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, yang kedua yaitu lakukan senam hamil di rumah saja. Nanti saya akan kasih link dari senam hamil itu di kolom deskripsi, jadi bisa dilihat atau nanti saya cantumkan di bawah website atau link di mana ibu hamil bisa melihat atau mencontohi senam-senam hamil tersebut. Nah, senam hamil ini sebagai olahraga untuk ibu hamil di mana dia berguna untuk mempercepat nanti saat melahirkan, saat persalinan itu mempermudah dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, yang ketiga yaitu istirahat yang cukup seperti tidur yang cukup. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup membuat kita merasa lebih baik, lebih bugar sehingga meringankan cemas dan menurunkan stres. Jadi tidur yang cukup 6 sampai dengan 8 jam dan bukan hanya waktunya saja, tetapi harus betul-betul tidurnya nyenyak sehingga kualitas dan kuantitas tidurnya Bumil baik dan bagus. Setelah tidur yang cukup, Bumil pasti butuh nutrisi. Nah, saat hamil biasanya wanita hamil atau Bumil itu atau mams, apalagi yang baru pertama kali hamil pada trimester pertama itu biasanya mengalami yang namanya ngidam. Nah, ngidam ini tentunya pengen makan yang diinginkan. Tentu saja pengen makan yang diinginkan itu tentu harus beli di luar atau dengan cara memesan. Hanya pada saat pandemi COVID-19 ini, Bumil tidak boleh sembarangan memakan atau membeli makanan yang ada di luar. Nah, olehnya itu Bumil dapat membuat makanan sendiri yang sehat, bergizi, dan higienis di rumah. Nah, selain mengonsumsi makanan yang bergizi, Bumil juga harus mengonsumsi vitamin ya, karena pada saat era pandemi ini kekebalan tubuh Bumil itu harus sangat diperkuat sehingga Bumil dalam keadaan sehat dan janinnya juga sehat baik-baik saja. Jadi konsumsi vitamin yang rajin yang sesuai dengan resep dari dokter maupun bidannya. Dan yang terakhir adalah konsultasi diri dengan bidan maupun juga dengan dokter. Nah, walaupun konsultasi dengan bidan ataupun dokter sekarang tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi Bumil bisa memanfaatkan media elektronik atau media online yang sekarang ini sangat banyak. Media-media seperti WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, Twitter. Bumil bisa langsung mencari kontak atau berdiskusi langsung lewat
media-media tersebut untuk mengonsultasikan diri Bumil pada bidan andalan Bumil dan juga dokter andalan Bumil. Oke, itulah tadi tips dan cara gimana Bumil itu nggak stres dan juga tidak cemas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diikuti oleh semua Bumil sehingga Bumil tidak lagi cemas dan juga stres di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.